Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Profesor Dr. Hamidah Nayati Utami, SOS MSI. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang studi kasus kami yang berjudul Restrukturisasi PT Pertamina, Pengaruh Struktur dan Desain terhadap Efektivitas Perusahaan. Yang pertama akan kami bahas di sini yaitu bab tentang latar belakang. PT Pertamina Persero adalah bagian dari badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi. PT Pertamina telah menghadapi tantangan yang sangat kompleks di lingkungan bisnis yang dinamis. Seperti contohnya yaitu ada permintaan energi yang terus meningkat setiap tahunnya, fluktuasi harga minyak global, dan tekanan untuk beralih ke energi yang lebih terbarukan. Hal ini merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dinamika pasar. Di tengah tantangan-tantangan tersebut, PT Pertamina memiliki peran yang penting untuk mendukung energi di Indonesia, sekaligus menjadi perusahaan yang dapat diunggulkan untuk di skala internasional. Dengan perusahaan ini tadi, PT Pertamina akhirnya bertransformasi menjadi perusahaan yang terintegrasi kelas dunia. Menurut Robbins and Judge dalam buku Organizational Behavior, spesialisasi kerja adalah pembagian aktivitas pekerjaan menjadi tugas-tugas yang terpisah. Nah, teori ini sesuai dengan struktur organisasi PT Pertamina di mana operasinya itu dibagi menjadi direktorat khusus. Nah, maka dari hal ini membuat PT Pertamina melakukan restrukturisasi di mana fokus bisnisnya dipecah ke dalam 6 perusahaan subholding. Dari latar belakang tersebut, maka dari itu kami akan melakukan studi kasus yang berjudul Restrukturisasi PT Pertamina tentang pengaruh struktur dan desain terhadap efektivitas perusahaan. Nah, tujuan kami melakukan penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui faktor penyebab terjadinya restrukturisasi di PT Pertamina. Yang kedua yaitu menganalisis struktur dan desain sebelum dan sesudah restrukturisasi terhadap efektivitas di PT Pertamina. Yang ketiga yaitu mempelajari pengaruh tatanan struktur pada kepemimpinan di tiap subholding. Yang keempat yaitu mengetahui tingkat efektivitas dari restrukturisasi pada desain dan struktur di PT Pertamina. Yang terakhir, yang kelima ada untuk mengetahui keuntungan atau laba yang diterima PT Pertamina setelah melakukan perubahan struktur dan desain di PT Pertamina. Pengumpulan data dilakukan melalui metode analisis dokumen yang dimana informasi-informasi dikumpulkan secara sistematis dari laporan tahunan terbaru perusahaan, yaitu laporan tahunan PT Pertamina tahun 2023. PT Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang didirikan pada tahun 1957 dan bergerak di bidang energi, terutama pada sektor gas dan minyak bumi. PT Pertamina memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional seperti gas, minyak, energi terbarukan, serta produk-produk energi lainnya. Nah, sebagai salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, PT Pertamina tentunya juga berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dan sektor energi global. Namun, meski menjadi salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, PT Pertamina juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan responsivitas terhadap perubahan pasar global yang cepat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, PT Pertamina memutuskan untuk melakukan restrukturisasi internal yang mencakup perubahan desain dan struktur manajerial yang terjadi pada tahun 2020. Nah, sebelum proses restrukturisasi pada tahun 2020, struktur organisasi pada PT Pertamina ini lebih terpusat dan kompleks dengan banyak anak perusahaan yang beroperasi dalam berbagai sektor energi. PT Pertamina atau Pertamina telah melalui perjalanan panjang dalam menjaga ketahanan energi nasional. PT Pertamina sebagai perusahaan energi nasional terbesar memiliki visi dan misi yang tidak hanya menjaga ketahanan bisnisnya, tetapi juga menjalankan perannya dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan energi yang berkelanjutan. PT Pertamina memiliki visi yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dan memiliki misi yaitu menjalankan usaha minyak gas yang berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Jika diperhatikan, visi yang masih dipegang hingga saat ini tidak berbeda dengan visi yang sebelumnya. Hanya saja, perbedaan tersebut berada pada kata energi yang menggantikan kata minyak menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. Dalam upaya transformasi, PT Pertamina memiliki struktur yang terdiri dari 8 direksi, yaitu Direktur Utama, Wakil Direktur, dan
6 direksi lainnya yang terdapat di 6 departemen, yaitu Direksi Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan, Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur Logistik dan Infrastruktur, Direktur Penunjang Bisnis, dan Direktur Manajemen Risiko. Pertamina memiliki jumlah pekerja 40.415 per 2023. Jumlah pekerja Pertamina mengalami peningkatan dibandingkan sebelum restrukturisasi pada 2020 hingga 2-3 kali lipat yang berkisar di angka 10 hingga 15.000 pekerja. Perbedaan terbesar pada struktur Pertamina pasca restrukturisasi adalah pembentukan 6 subholding perusahaan. Yaitu yang pertama ada Upstream Subholding atau PT Pertamina Hulu Energi, yang kedua ada Gas Subholding atau PT Pertamina Gas Negara, yang ketiga ada Refinery and Petrochemical Subholding atau PT Kilang Pertamina, yang keempat ada Power and Energy Subholding atau PT Pertamina Power Indonesia, yang kelima ada Commercial and Trading Subholding atau PT Patra Niaga, dan yang terakhir atau yang keenam itu ada Integrated Marine Logistics Subholding atau PT International Shipping. Dampak dari restrukturisasi tersebut dapat kita lihat dalam desain perusahaan melalui 6 dimensi struktur, yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Dimensi departementalisasi perusahaan memiliki tingkat yang luas, di mana PT Pertamina memiliki lini bisnis yang banyak, mulai dari produksi, eksplorasi, hingga dari pemasaran. Dimensi rantai komando PT Pertamina memiliki tingkat yang luas. Terdapat 3 tingkatan, yang pertama holding, yang kedua subholding dan anak perusahaan, yang ketiga operasional. Ketiga level tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan juga akuntabilitas. Dimensi rentang kendali PT Pertamina cukup luas, di mana setiap satu dari struktural mengawasi 13 operasional. Dimensi sentralisasi dan desentralisasi PT Pertamina melakukan kombinasi keduanya, di mana keputusan strategis dipegang oleh top manajemen dari holding perusahaan dan keputusan-keputusan operasional dapat dilakukan oleh tingkat-tingkat bawah melalui subholding perusahaan. Yang keenam yaitu dimensi formalisasi. Dimensi formalisasi PT Pertamina menunjukkan tingkat yang tinggi di mana pekerjaan diatur dengan aturan, prosedur, dan kebijakan yang jelas. Nah, berdasarkan keenam dimensi yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa desain organisasi PT Pertamina cenderung ke arah mekanik. Di dalam organisasi mekanik, koordinasi dan kontrol lebih terpusat dan terstruktur. Namun, meskipun desain mereka mekanik, PT Pertamina memberlakukan desentralisasi terhadap pengambilan keputusan operasional yang memberikan elemen fleksibilitas yang biasanya dapat kita temukan pada organisasi organik. Dengan adanya pembagian fokus perusahaan tersebut, PT Pertamina tidak hanya dapat dengan efisien mengelola sumber daya mereka, tetapi juga dengan efektif mencapai visi mereka, yaitu menjadi perusahaan energi di kelas dunia. Berdasarkan kasus yang kami bahas, kelompok kami menyarankan beberapa rekomendasi untuk PT Pertamina. Yang pertama adalah peningkatan kolaborasi antar subholding. Untuk memastikan bahwa tujuan restrukturisasi tercapai secara optimal, diperlukan integrasi yang lebih baik antar berbagai subholding, terutama yang memiliki fokus hulu atau upstream dan hilir atau komersial dan perdagangan. Hal ini dapat dilakukan melalui platform digital yang memungkinkan berbagi data secara real time dan mendukung keputusan manajemen rantai pasokan yang lebih cepat dan akurat. Kerjasama atau kolaborasi antar subholding ini dapat membantu dalam mengoptimalkan produksi dan distribusi energi, meningkatkan efisiensi biaya, dan juga memperkuat ketahanan pasokan energi. Lalu yang kedua ada pengembangan infrastruktur dan teknologi digital. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital di seluruh subholding, khususnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan aset. Selain itu, investasi signifikan juga dilakukan dalam pembangunan infrastruktur fisik dan digital dan dalam mendukung distribusi khususnya di bidang logistik. Dengan infrastruktur yang kuat dan pemanfaatan teknologi digital ini akan meningkatkan daya saing dari PT Pertamina, mempercepat transisi energi dan juga menghemat biaya dan waktu dalam distribusi. Rekomendasi yang ketiga yaitu adanya peningkatan kapasitas manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan sosial, khususnya di bidang digitalisasi dan manajemen proyek energi terbarukan. Penyederhanaan struktur manajemen ini harus juga diimbangi dengan adanya pembaruan kebijakan mengenai pengelolaan itu sendiri yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan yang ada. Sehingga mengapa kita memilih alasan ini? Dengan adanya sumber daya manusia yang baik dan juga adaptif terhadap perubahan, hal ini dapat mempercepat adanya implementasi restrukturisasi dan juga transisi perusahaan.
Kemudian rekomendasi yang keempat yaitu adanya peningkatan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang dimana hal ini berfokus pada keberlanjutan yang harus sejalan dengan adanya ESG atau Environmental Social Governance. Hal ini sangat penting untuk reputasi perusahaan, yang dimana itu dapat meningkatkan reputasi perusahaan di pasar global, khususnya untuk menarik investor dan juga mendukung adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang transisi energi. Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya Pertamina itu masih bersifat konvensional dan juga terpusat, ya, di mana seluruh kegiatan perusahaannya itu dimulai dari eksplorasi hingga penjualan dikelola secara terpadu tanpa adanya segmentasi yang jelas. Nah, sekarang dengan adanya restrukturisasi itu menunjukkan bahwa Pertamina bertransformasi dan mengenalkan model struktur terbaru yang telah diimplementasikannya sejak tahun 2020. Hal itu bertujuan untuk menciptakan organisasi yang lebih efisien, lebih ramping, dan juga lebih kompetitif. Nah, restrukturisasi yang telah dilakukan oleh PT Pertamina ini itu memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaannya, terutama kontribusinya di dalam proyek strategis nasional di sektor energi. Proyek-proyek tersebut seperti pembangunan dan modernisasi kilang, pengembangan jaringan gas kota, serta green refinery dan biorefinery bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi. Yang kedua, untuk mendukung transformasi ke energi bersih, dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Strategi merupakan rencana atau tindakan yang diatur oleh manajemen guna mencapai tujuan jangka panjang dan mempertahankan atau meningkatkan posisi perusahaan atau organisasi dalam persaingan pasar. Adapun strategi menurut ahli sendiri yaitu suatu pendekatan yang direncanakan secara hati-hati dan berkelanjutan yang digunakan untuk tujuan jangka panjang perusahaan dengan memperhatikan perubahan dalam lingkungan internal maupun eksternal, sedangkan siklus merupakan serangkaian tahapan yang dialami perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Adapun beberapa siklus yang dialami perusahaan sendiri yaitu tahap pembentukan, perkembangan, kedewasaan hingga penurunan atau penutupan. Namun, meskipun konsep strategi dan siklus berbeda, kedua hal tersebut memiliki keterkaitan di mana siklus dapat mempengaruhi strategi dan juga sebaliknya. Kedua hal tersebut berperan penting dalam perkembangan perusahaan, di mana jika perusahaan salah mengambil strategi, maka akan berdampak kepada siklus yang menyebabkan penurunan atau bahkan penutupan perusahaan. Namun, jika perusahaan bijak dalam mengambil strategi, maka siklus dapat berjalan dengan lebih lancar. Negara agraris dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini tentunya membuat Indonesia menitik beratkan salah satu sektor pembangunannya di bidang pertanian. Sehingga berdirilah PT Petrokimia Gresik, di mana PT Petrokimia Gresik mendukung pertumbuhan dan pengembangan pertanian di Indonesia melalui produksi pupuknya. Adapun PT Petrokimia Gresik sendiri merupakan salah satu produksi PT dengan pupuk terlengkap di Indonesia. Sebelumnya PT ini memiliki nama Proyek Petrokimia Surabaya, dan pada 10 Juli 1972 diresmikan oleh Presiden Indonesia dan ditetapkan menjadi hari jadi PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia dan berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki lahan sekitar lebih dari 550 hektar dan mempekerjakan 2.138 orang per 30 September 2024. Kini PT Petrokimia Gresik
telah berkembang menjadi perusahaan solusi agroindustri yang mendukung ketahanan pangan nasional dan kemajuan di sektor pertanian. Visi yang dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik adalah untuk menjadi produsen pupuk yang berdaya saing tinggi dan produknya menjadi yang paling digemari oleh konsumen. Sedangkan salah satu misi yang dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik adalah meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan. Awal mulanya, pada 10 Agustus 1964, kontrak pembangunan proyek Petrokimia Surabaya ditandatangani dan mulai berlaku sejak 8 Desember 1964. Konstruksi tahap pertama dilakukan oleh kontraktor asal Italia, Considit SP.A, dengan instruksi dan keputusan Presiden. Namun, pada 1968 proyek ini harus dihentikan karena krisis politik dan ekonomi serta biaya operasional yang tinggi. Lalu pada 1971, pemerintah menghidupkan kembali proyek Petrokimia Surabaya yang terhenti akibat krisis 1968, mengubah statusnya menjadi perusahaan umum atau Perum untuk memperkuat dasar hukum pengembangan industri pupuk. Hal ini menjadi modal awal bagi Perum Petrokimia Gresik. Selanjutnya, pada 10 Juli 1972, Presiden Soeharto mengakui proyek ini sebagai badan hukum yang kemudian merayakan tanggal tersebut sebagai Hari Ulang Tahun PT Petrokimia Gresik. Sejak 1975, PT Petrokimia Gresik itu bertransformasi menjadi perusahaan persero dengan tekad untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakatnya. Namun, 22 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997, perusahaan ini bergabung dengan PT Pupuk Sriwijaya dengan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan yang ada di Indonesia saat ini. Hingga sampai saat ini, PT Petrokimia Gresik ini sudah menjadi bagian dari PT Pupuk Indonesia Holding Company. Adanya kerjasama dan inovasi dalam industri pupuk yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, itu akan menghasilkan sebuah perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Melalui transformasi dan adaptasi yang berkelanjutan, PT Petrokimia Gresik ini menjadi sektor penting untuk mendukung kemajuan di bidang pertanian, terus ada menjaga keberlanjutan pangan, dan yang terakhir itu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. PT Petrokimia Gresik telah menjadi pilar utama industri pupuk Indonesia yang memiliki struktur organisasi yang solid dan efektif untuk mendukung tujuan perusahaan. Struktur hierarki ini membagi perusahaan berdasarkan fungsi utamanya seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan SDM dengan setiap divisi yang memiliki peran yang spesifik yang saling mendukung. Koordinasi vertikal dan horizontal antar divisi memastikan komunikasi yang jelas dan koordinasi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui spesialisasi tugas. Untuk mencapai tujuan secara efektif, PT Petrokimia Gresik telah menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan sebagai pedoman dalam setiap langkah dan keputusannya. Dengan visi, menjadi pemain dominan pada skala global dalam bidang solusi agro dan bahan kimia industri yang terintegrasi. Adapun misinya yang pertama, mendukung penyediaan pupuk nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan. Yang kedua, membangun budaya, inovasi, dan teknologi unggul melalui SDM yang tangkas dan adaptif untuk menciptakan bisnis yang efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan industri kimia, yaitu nasional dan berperan aktif dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, lalu selanjutnya ada nilai-nilai dari perusahaan itu sendiri yang terdiri dari yang pertama itu adalah amanah, memegang teguh kepercayaan dengan memenuhi janji dan komitmen. Lalu yang selanjutnya ada kompeten, yaitu terus belajar
dan mengembangkan kemampuan. Lalu ada harmonis, yaitu menghargai perbedaan dan membangun lingkungan kerja yang positif. Lalu yang selanjutnya ada loyal, yaitu mendedikasi untuk kepentingan dan bangsa dan negara. Lalu yang selanjutnya adalah adaptif, yaitu inovatif dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang strategis dan terbuka untuk kontribusi untuk pihak. Tentu saat ini sudah cukup mengenal PT Petrokimia Gresik, bukan? Nah, untuk merealisasikan misi-misinya dan kemudian mencapai visinya, tentu dibutuhkan strategi yang terencana dengan baik. Bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga dibutuhkan strategi organisasi yang bukan hanya mampu untuk bertahan di pasar yang kompetitif, tetapi mampu untuk memimpin inovasi dan keberlanjutan industri agroindustri Indonesia. Lalu bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Petrokimia Gresik? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, PT Petrokimia Gresik mengelompokkan rencana-rencana strategis mereka menjadi dua. Yang pertama adalah strategi korporat dan yang kedua adalah strategi fungsional. Strategi korporat di PT Petrokimia Gresik berfokus pada inisiatif besar yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan dan tujuannya. Contohnya, pembangunan pabrik Fonskafi, komersialisasi asam fosfat, pembangunan pabrik soda ash, dan proyek pengurangan emisi karbon. Sedangkan strategi fungsional lebih terperinci dan berfokus pada pengelolaan aspek-aspek spesifik dalam perusahaan yang mendukung pencapaian strategi korporat tersebut. Contohnya seperti optimalisasi produk hasil samping, digitalisasi proses bisnis, pembangunan sumber daya manusia, serta mengimplementasikan program Smart Precision Farming menggunakan teknologi seperti drone dan Internet of Things. PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan pupuk terkemuka di Indonesia, yang dimana PT ini menyoroti peran strategi dan siklus dalam pengembangannya. Keberhasilan perusahaan bergantung pada adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan penerapan strategi terencana untuk mencapai jangka panjang. Dengan memanfaatkan teknologi dan praktik keberlanjutan, berusaha meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi karbon. Juga faktor internal dan eksternal memengaruhi keputusan strategi dan terdapat keterkaitan antara strategi, visi, dan misi. Kesimpulannya adalah PT Petrokimia Gresik berhasil menerapkan strategi yang mendukung pertumbuhan dan ketahanan pangan nasional, serta perlu terus berinovasi untuk tetap kompetitif. Bank Sentral Asia atau lebih lengkapnya PT Bank Sentral Asia Tbk berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dan sekarang sudah berusia kurang lebih dari 67 tahun. Nah, Bank Sentral Asia sekarang sudah berhasil mengumpulkan aset sebanyak 1.443 triliun dan kemudian Bank Sentral Asia juga sudah memiliki nasabah 40 juta dengan total transaksi perharinya 97 juta. Kemudian Bank BCA memiliki fasilitas untuk menunjang produktivitasnya yaitu dengan 1.257 bank kantor cabang, kemudian ada 19.000 ATM, lalu ada 27.000 karyawan yang siap melayani. Bank BCA juga memiliki layanan internet dan mobile banking serta call center Halo BCA. Nah, Bank BCA juga memiliki anak-anak usaha dengan niche spesifik seperti permodalan ventura, pembiayaan kendaraan bermotor, perbankan syariah, serta asuransi. Nah, Bank BCA ini berusaha dan berinovasi untuk memahami dan memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Bank BCA berfokus meningkatkan kualitas layanan dan produknya supaya selalu bisa memberikan yang terbaik.
Struktur organisasi memainkan peran penting dalam keberhasilan operasional sebuah perusahaan, termasuk PT Bank Sentral Asia Tbk atau biasa disebut BCA. BCA menerapkan struktur organisasi fungsional, di mana tugas dan tanggung jawab dibagi berdasarkan fungsi-fungsi tertentu dalam perusahaan. Struktur ini menciptakan kejelasan peran dan tanggung jawab, memungkinkan setiap departemen fokus pada spesialisnya untuk mencapai efisiensi operasional yang tinggi. Sebagai bank besar, BCA memiliki berbagai divisi yang saling mendukung, seperti pemasaran, kredit, keuangan, dan operasional. Divisi-divisi ini berfungsi sebagai roda penggerak yang memastikan kelancaran pelayanan kepada nasabah. Misalnya, divisi kredit bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman, sementara divisi pemasaran bekerja untuk menarik nasabah baru dan mempromosikan produk-produk BCA yang inovatif. Namun, struktur fungsional ini tidak tanpa tantangan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah komunikasi antar departemen. Karena setiap divisi fokus pada tugas spesifiknya, terkadang terjadi kesenjangan informasi yang membuat koordinasi menjadi kurang optimal. Hal ini bisa menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam situasi yang membutuhkan respon segera. Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam struktur fungsional BCA seringkali melalui hierarki yang panjang. Keputusan harus melewati beberapa tingkatan manajemen, dari staf hingga pemimpin departemen, sebelum akhirnya disahkan oleh eksekutif. Proses ini memastikan semua aspek dipertimbangkan secara matang, tetapi juga bisa menyebabkan keterlambatan dalam menangani isu-isu yang mendesak. Di sisi lain, struktur fungsional juga menawarkan keunggulan yang signifikan. Pembagian tugas berdasarkan spesialisasi memungkinkan setiap divisi memaksimalkan kinerjanya. Karyawan di setiap divisi dapat fokus mengembangkan keterampilan teknis mereka, menghasilkan keahlian yang mendalam di bidang masing-masing. Hal ini sangat penting dalam dunia perbankan yang membutuhkan tingkat akurasi dan profesionalisme yang tinggi. BCA juga telah berupaya meminimalkan kelemahan struktur ini dengan membangun share values and understanding. Melalui pendekatan ini, BCA mendorong setiap divisi untuk bekerja sama secara sinergis meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya dengan mengadakan rapat lintas divisi atau memanfaatkan teknologi digital untuk berbagi informasi secara tepat dan transparan. Selain tantangan komunikasi, struktur fungsional BCA juga menghadapi risiko monotonitas kerja. Karena karyawan di setiap divisi fokus pada tugas yang sama secara berulang. Hal ini dapat menyebabkan kebosanan dan menurunkan motivasi. Untuk mengatasi hal ini, BCA memberikan pelatihan dan program pengembangan karir untuk meningkatkan keterampilan karyawan sekaligus menjaga semangat kerja mereka. Secara keseluruhan, struktur organisasi BCA adalah fondasi yang kuat untuk mendukung operasional perusahaan. Meskipun memiliki kelemahan, struktur ini memungkinkan BCA mempertahankan efisiensi dan kualitas layanan yang tinggi. Dengan terus mengembangkan sistem komunikasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memberikan perhatian kepada pengembangan karyawan, BCA siap menjawab tantangan masa depan sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri perbankan Indonesia. BCA telah membangun strategi yang matang untuk mempertahankan posisinya sebagai bank terkemuka di Indonesia. Salah satu strategi utamanya adalah most competitive price, yaitu menawarkan suku bunga yang sangat kompetitif untuk berbagai produk pembiayaannya. Dengan memantau pergerakan suku bunga pasar secara cermat dan menjaga efisiensi operasional, BCA dapat menyediakan layanan yang tidak hanya menarik, tetapi juga terjangkau bagi nasabah. Efisiensi ini juga didukung oleh strategi operational excellence, di mana BCA memastikan produktivitas yang tinggi dengan biaya yang efisien, sehingga memberikan kepuasan maksimal bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari konsumen hingga pemegang saham. BCA juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi sebagai bagian dari strategi reliable resource. Melalui pelatihan karyawan dan penerapan teknologi informasi yang mutakhir, BCA memastikan bahwa setiap aspek operasionalnya berjalan secara optimal. Tidak hanya itu, BCA juga menerapkan prudent acquisitions
yaitu manajemen risiko menyeluruh mulai dari analisis portofolio hingga seleksi mitra bisnis yang berkualitas. Pendekatan ini memungkinkan BCA menjaga kualitas aset dan meminimalkan risiko yang dapat mengancam stabilitas perusahaan. Sebagai bagian dari komitmennya untuk membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak, BCA menjalankan strategi mutual relationship. Bank ini secara aktif menjaga kepercayaan dari berusaha, stakeholder, nasabah melalui layanan yang memuaskan dan inovatif. Contohnya, BCA telah meluncurkan produk unggulan seperti Dimension Flash dan teknologi recycling pada mesin ATM. Inovasi ini tidak hanya memudahkan transaksi sehari-hari, tapi juga memperkuat posisi BCA di pasar perbankan modern, terutama di wilayah perkotaan dengan gaya hidup yang serba cepat dan digital. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk memiliki banyak keunggulan yang mendukung keberhasilannya, namun juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kekuatan utama BCA adalah efisiensi tinggi yang dihasilkan dari struktur fungsionalnya. Dengan spesialisasi kerja yang jelas, setiap departemen mampu memaksimalkan produktivitasnya dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Misalnya, Departemen Keuangan dapat fokus mengelola aset perusahaan, sementara divisi teknologi mengembangkan inovasi layanan digital seperti internet dan mobile banking yang telah mempermudah transaksi bagi jutaan nasabah. Namun, struktur ini juga memiliki kelemahan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Salah satunya adalah hambatan komunikasi antar departemen. Karena fokus pada tugas spesifik masing-masing, informasi tidak selalu tersampaikan dengan baik, sehingga koordinasi antar divisi seringkali menjadi kurang efektif. Selain itu, pengambilan keputusan di BCA membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melewati hierarki organisasi yang kompleks. Tantangan ini dapat memperlambat respons terhadap isu mendesak, terutama dalam menghadapi persaingan di industri perbankan yang semakin dinamis. Selanjutnya dari sisi peluang. Struktur fungsional juga dapat menjadi sebuah peluang. Mengapa? Karena faktor eksternal dari perubahan kondisi pasar seperti pesatnya perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, dan juga perubahan minatan konsumen dapat ditindaklanjuti secara langsung dan cepat oleh departemen terkait. Karena tiap departemen ini memiliki tugas dan fungsi yang mengkhusus. Namun juga ada ancaman eksternal seperti persaingan yang semakin ketat dari bank lain serta tantangan regulasi perbankan menjadi faktor yang harus diantisipasi oleh BCA. Struktur modal juga menjadi sebuah perhatian nih, karena ketergantungan pada utang jangka panjang dapat meningkatkan beban bunga dan mempengaruhi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, BCA perlu terus mengevaluasi struktur organisasi dan strategi manajemennya untuk tetap kompetitif di tengah dinamika industri yang terus berubah. Untuk menghadapi tantangan dan memperkuat posisinya di industri perbankan, PT Bank Sentral Asia (TBK) perlu mengadopsi langkah-langkah strategis guna meningkatkan efisiensi organisasi dan kepuasan karyawan. Salah satu rekomendasi utama adalah meningkatkan sistem komunikasi antar departemen. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti alat kolaborasi online dan mengadakan rapat rutin, BCA dapat memastikan informasi tersampaikan dengan baik di seluruh tingkat organisasi. Langkah ini penting untuk mengatasi masalah komunikasi yang sering muncul akibat struktur fungsional yang kaku. Selain itu, BCA disarankan untuk memperkuat pengembangan talenta dengan menyediakan program pelatihan dan inovasi. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan keterampilan karyawan, tetapi juga membantu mengatasi kebosanan akibat pekerjaan yang bersifat repetitif. Dengan mendorong kreativitas dan inovasi, BCA dapat meningkatkan tenaga kerja yang lebih adaptif, komunikatif, dan lebih unggul daripada pesaing-pesaing kompetitor yang lainnya. Untuk menjaga fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, BCA juga perlu mempertimbangkan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Memberikan pemandangan yang lebih besar kepada manajer penengah akan memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Selain itu, mengklarifikasi garis kewenangan antara departemen dapat mengurangi konflik internal yang sering muncul akibat tumpang tindih dan tanggung jawab. Dengan menerapkan rekomendasi ini, BCA tidak hanya dapat memperkuat struktur organisasinya, tetapi juga meningkatkan daya saing di industri perbankan yang semakin kompetitif. Dengan struktur organisasi yang kokoh, inovasi berkelanjutan, dan fokus pada kebutuhan nasabah, PT Bank Sentral Asia (TBK) terus membuktikan dirinya sebagai pemimpin di industri perbankan Indonesia. Strategi yang diterapkan, mulai dari efisiensi operasional hingga pemanfaatan teknologi canggih, telah mengukuhkan posisinya sebagai bank pilihan utama masyarakat. Namun, seperti halnya organisasi besar lainnya, BCA juga menghadapi tantangan internal dan eksternal yang membutuhkan penanganan strategis untuk memastikan keberlanjutan dan daya saingnya di masa depan.
Melalui langkah-langkah perbaikan yang mencakup peningkatan komunikasi antar departemen, pengembangan sumber daya manusia, dan desentralisasi pengambilan keputusan, BCA memiliki peluang besar untuk terus tumbuh. Dengan fokus pada inovasi, efisiensi, dan kepuasan nasabah, BCA dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sekaligus memenuhi harapan nasabah di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif. Sebagai institusi yang berkomitmen pada masa depan, BCA tetap menjadi simbol kepercayaan dan profesionalisme bagi jutaan nasabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin presentasikan tentang studi kasus kepemimpinan PT Unilever akibat dampak dari pemboikotan produk oleh konflik Palestina dan Israel. Nama saya Naura Fidrikian. Saya Deviana Lestari. Saya Afni Saingul Miola. Saya Kezia Utawulu. Saya Melani Juanggraini. Saya Galingga. Saya Dakota. Saya Ahmad Fauzan Hafid. Saya Nasdira. Saya Indira Bella Rizkita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Galingga, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan melaporkan tentang pengaruh alokasi dana terkait memboikot produk akibat konflik Israel dan Palestina. Puncak konflik Palestina dan Israel pada akhir tahun 2023 sangat mengenaskan dan menjadi salah satu konflik geopolitik terbesar di dunia yang berdampak pada kesehatan, geografi, politik, dan ekonomi. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan multinasional yang berada di Indonesia dan produknya pun sudah terdapat di kalangan hati masyarakat Indonesia. Namun karena terdapat komentar negatif yang terdapat pada media sosial, mereka mendapatkan reputasi dan penjualan yang memburuk terkait komentar tersebut. Halo semuanya, nama saya Naura Fidrikian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang penjualan pustaka. Di sini saya akan mengambil 3 teori terkait PT Unilever, pemboikotan produk dan juga konflik antara Palestina dan Israel. PT Unilever menurut Kusuma, Saumil, Muhammad dan Rusdin merupakan salah satu perusahaan internasional yang memiliki lebih dari 300.000 pegawai dan beroperasi di 75 negara di dunia. Salah satunya yaitu PT Unilever Tbk Indonesia yang berdiri sejak tanggal 5 Desember 1933. PT Unilever menuntut adanya komitmen dan ketersediaan kinerja, produktivitas perusahaan yang luar biasa, kerjasama efektif, dan kesediaan untuk menerima inovasi baru dengan menerapkan belajar secara terus-menerus. Hal ini akan berdampak positif terhadap perusahaan karena perusahaan akan menempatkan berdasarkan jangka panjang yang diraih oleh PT Unilever. Halo semuanya, saya Afni Saingul Miola. Saya Indira Bella Rizkita. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan kegiatan. Baik, yang pertama adalah metode pelaksanaan kegiatan. Proyek ini dimulai dengan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dari kepemimpinan PT Unilever. Selanjutnya, kami akan mengaitkan konsep tersebut dengan alokasi dana pemboikotan produk akibat dari konflik Palestina dan Israel. Kami mengumpulkan data dan juga informasi melalui studi literatur, yakni buku, jurnal, artikel yang berasal dari internet. Aspek proyek ini berjalan secara efektif dengan koordinator Galingga sebagai ketua kelompok yang memantau proyek ini dengan baik. Selain itu juga ada pembagian tugas yang lainnya, yakni bab pertama dikoordinir oleh Galingga, bab kedua dikoordinir oleh Naura, bab 3 dikoordinir oleh saya sendiri dan juga Indira. Bab 4 dikoordinir oleh Yonansyah, Fauzan, Deviana, Melani, dan juga Kezia. Dan bab 5 dikoordinir oleh Diamovi. Logbook pelaksanaan kegiatan juga dikoordinir oleh Diamovi dan juga Galingga. Dan untuk video proyek dan pengeditannya juga dikoordinir oleh Diamovi. Yang kedua adalah metode pelaksanaan secara kualitatif. Pengerjaan studi kasus ini akan dilaksanakan secara kualitatif, yang akan berfokus pada analisis PT Unilever yang mengalami pemboikotan produk akibat dari konflik Palestina dan Israel. Nah, juga signifikansi dampak terhadap kepemimpinan serta citra dari perusahaan PT Unilever tersebut. Data yang kami gunakan terjenis
data standar, yakni laporan tahunan keuangan Unilever, dan studi literatur. Untuk metode pengumpulan data dalam metode pelaksanaan kegiatan, kami menggunakan 3 metode yang berbeda, yaitu yang pertama dokumentasi, kedua studi literatur, dan juga pendekatan non-intervensi atau pendekatan non-inklusif. Dokumentasi ini berupa laporan keuangan PT Unilever, di mana laporan keuangan ini kami gunakan untuk mengetahui kinerja finansial dari PT Unilever itu sendiri. Sementara studi literatur itu dari buku, jurnal, dan juga artikel untuk mengetahui gambaran umum tentang kepemimpinan dan juga pembuatan dari produk tersebut. Dan pendekatan non-intervensi atau pendekatan non-inklusif adalah pendekatan secara tidak langsung, di mana kami mengumpulkan data yang sudah ada tanpa mengubah kondisi yang ada. Dan ini benar-benar data yang sebenarnya. Dalam menganalisis data, kami menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui fenomena secara mendalam. Analisis ini kami menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan berbagai macam gambaran yang jelas. Untuk flowchart penelitian sendiri, yang pertama kami menetapkan judul penelitian yang berfokus pada pengaruh alokasi dana terhadap pemboikotan produk PT Unilever akibat konflik Palestina dan juga Israel. Setelah itu kami merumuskan perumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Dan untuk metode yang ketiga yaitu metode pengumpulan data, yaitu kami menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam. Nah, setelah data-data tersebut berhasil kami kumpulkan, kami melakukan sintesis temuan, di mana kami menggabungkan berbagai informasi yang ada, kemudian kami memverifikasi apakah benar data yang kami temukan ini benar-benar bisa divalidasi. Nah, setelah itu kami melakukan penyaringan apa-apa saja data-data yang bisa kita masukkan ke dalam bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Setelah penyaringan, kami menyusun laporan keuangan. Setelah penyaringan, kami menyusun laporan makalah yang dimulai dari bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi pelaksanaan kegiatan, bab 4, isi dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Tidak lupa kami juga menyusun daftar pustaka dan juga logo penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis arsip resmi atau dokumen resmi yang diunggah oleh Unilever terkait keputusan anak perusahaan mereka itu Ben & Jerry. Yang pertama kita harus mengetahui konteks awal pada kasus ini, itu dokumen resmi yang diunggah oleh Unilever terkait keputusan anak perusahaan mereka itu Ben & Jerry. Yang pertama kita harus mengetahui konteks awal pada kasus ini, itu pada Juli 2021 Ben & Jerry, anak perusahaan Unilever, mengambil keputusan yang kontroversial di tengah polemik konflik antara Israel dan Palestina, yaitu menghentikan penjualan produknya di wilayah tepi barat Yerusalem Timur. Hal ini memicu perdebatan kompleks tentang tanggung jawab sosial dan komitmen etika perusahaan. Nah, lalu pernyataan resmi Unilever pada Juli 2021. Unilever menegaskan komitmen pada keberagaman dan inklusivitas dan mendukung keputusan independen Ben & Jerry serta menekan kepentingan dialog konstruktif. Lalu Unilever memperbarui pernyataan mereka atau memberikan pernyataan lanjutan pada pernyataan pembubaran operasi pada Juli 2022. Yaitu poin-poin pentingnya itu mengklarifikasi posisi hukum dan bisnis, menjelaskan mekanisme revolusi internal, dan juga menjaga keseimbangan antara otonomi anak perusahaan dan juga kepentingan korporat. Nah, kesimpulannya pada analisis ini kami menemukan bahwa kasus Ben & Jerry mengungkapkan kompleksitas kepemimpinan global Unilever dalam menghadapi kasus geopolitik yang sensitif, yaitu antara konflik Israel dan juga Palestina. Perusahaan memperlihatkan kemampuan adaptasi yang unik, lalu juga manajemen resiko yang canggih, lalu komitmen pada dialog konstruktif. Nah, untuk analisis secara panjangnya, yaitu kasus Ben & Jerry pada tahun 2021 merupakan titik penting balik dalam sejarah kepemimpinan Unilever. Karena pada saat itu, di tengah polemik konflik, Unilever harus mengambil keputusan yang tepat pada saat anak perusahaan mereka Ben & Jerry yang membuat keputusan kontroversial yang mengungkap kompleksitas manajemen global dalam menghadapi isu geopolitik yang sensitif. Ketika anak perusahaan memutuskan untuk berhenti menjual produknya di tepi barat Yerusalem, perusahaan hidup dihadapkan pada dilema strategis yang membutuhkan pendekatan diplomatis dan cerdas. Keputusan ini bukan sekedar masalah bisnis, tapi persimpangan antara tanggung jawab sosial, etika perusahaan, kompleksitas konflik, dan kompleksitas konflik internasional. Lalu kepemimpinan Unilever menunjukkan keterampilan manajerial yang luar biasa dalam mengelola krisis. Melalui pernyataan resmi pada Juli 2021, perusahaan dengan cermat menyeimbangkan antara mendukung otonomi Ben & Jerry dan menjaga stabilitas perusahaan. Mereka tidak hanya mengeluarkan pernyataan formal, tetapi menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan komitmen perusahaan terhadap keberagaman, inklusivitas, dan dialog yang konstruktif. Lalu, pada pernyataan pembaruan operasional pada Juli 2022 menunjukkan pendekatan yang strategis yang matang, di mana perusahaan tidak hanya bereaksi, tetapi secara proaktif mengelola situasi. Mereka mengklarifikasikan posisi hukum, menjelaskan mekanisme penyelesaian internal, dan menjaga keseimbangan antara otonomi merek dan kepentingan perusahaan yang lebih luas. Aspek yang paling menarik pada analisis kasus ini yaitu bagaimana Unilever menggunakan tantangan tersebut sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan global yang etis. Mereka tidak terjebak dalam sikap hitam atau putih atau mengambil posisi ekstrim yang dalam
konteks ini yaitu membela salah satu pihak antara Israel maupun Palestina. Yang dalam kasus ini sangat menjadi konflik yang menarik atau konflik yang sangat panas pada saat itu, atau bahkan pada sampai saat ini konflik yang masih berkelanjutan menjadi topik yang sangat panas. Dan Unilever ini berusaha menghindari mengambil sikap hitam ataupun putih atau mengambil posisi yang ekstrim di antara salah satu pihak tersebut karena dapat berpengaruh besar pada reputasi perusahaan dan juga jalannya keuntungan untuk perusahaan tersebut. Lalu pemahaman dan rasa hormat terhadap perspektif yang berbeda. Mereka juga menghormati antara perspektif dari pihak Israel maupun pihak Palestina. Lalu hal ini mencerminkan kecanggihan manajerialisme modern di mana kepemimpinan tidak hanya lagi tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan kemampuan untuk berkomunikasi lintas budaya. Lalu implikasi dari kasus ini jauh melampaui sekedar bisnis. Unilever telah menunjukkan model baru kepemimpinan perusahaan global yang responsif, etis, dan juga adaptif. Mereka menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dapat menjadi agen perubahan yang positif, bukan hanya entitas ekonomi yang terpisah dari konteks-konteks sosial politik. Kemampuan mereka untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip bisnis dengan pertimbangan etika menjadi tolak ukur bagi perusahaan multinasional lainnya. Namun, tantangan sesungguhnya akan terus berkembang. Unilever harus terus mengembangkan protokol respon krisis, meningkatkan mekanisme pengambilan keputusan lintas budaya, dan terus berinvestasi dalam dialog multikultural. Kasus Ben & Jerry bukanlah akhir, tetapi awal dari transformasi kepemimpinan perusahaan dalam menghadapi kompleksitas global yang makin kompleks di tengah polemik konflik geopolitik yang semakin luas. Sekian, terima kasih. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang siklus kehidupan organisasi Unilever. Siklus kehidupan organisasi Unilever yang akan saya bahas sendiri ada 3. Yang pertama adalah siklus kelahirannya, pertumbuhannya, dan penurunannya. Untuk siklus kelahirannya, Unilever didirikan pada tahun 1929 oleh penggabungan 2 perusahaan. Dan perusahaan pertama adalah perusahaan Lever Brothers dari Inggris. Perusahaan ini adalah perusahaan yang berfokus pada pembuatan sabun. Dan produk terkenal dari perusahaan ini adalah sabun Sunlight. Yang kedua adalah perusahaan Margarina Unie yang berasal dari Belanda, yang berdiri pada tahun 1927 dan berfokus untuk membuat margarin. Dan ini adalah siklus pertumbuhannya. Untuk Unilever sendiri yang awalnya berfokus pada produksi sabun dan margarin, seiring untuk perkembangan zaman, mereka tidak hanya berfokus pada sabun dan margarin, tapi juga ke produk lain seperti makanan, minuman, produk perawatan tubuh, dan produk rumah tangga. Selanjutnya untuk siklus penurunannya. Siklus penurunannya sendiri, seperti yang kami sering kita bahas dari makalah ini, adalah untuk tahap ketiga tentang tahap penurunannya sendiri. Salah satu penurunan dialami oleh perusahaan Unilever sendiri adalah seperti yang dibahas pada makalah kali ini, yaitu tentang pengaruh presiden dan Amerika terhadap produk Israel. Dan ini menyebabkan mereka mengalami beberapa kecaman dari berbagai negara, terutama di Indonesia sendiri. Ini menyebabkan perusahaan Unilever mengalami penurunan saham secara terus menerus selama 2 tahun terakhir. Umum yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kepemimpinan di perusahaan multinasional seperti PT Unilever berperan penting dalam menentukan arah dan kebijakan yang diambil, terutama mengingat tantangan yang dihadapi dalam menjaga citra dan kelangsungan bisnis. Pemboikotan produk global terhadap PT Unilever dapat terjadi akibat situasi politik yang memicu ketegangan internasional seperti konflik Israel dan Palestina. Pemimpin perusahaan yang terlibat dalam pasar global harus menyadari dampak sosial dan politik dari keputusan mereka terhadap konsumennya, terutama di negara-negara yang terlibat atau sangat terpengaruh dengan isu tersebut. PT Unilever sebagai perusahaan yang beroperasi di banyak negara memiliki tantangan dalam mengelola persepsi dan respon konsumen terkait politik internasional yang sensitif. Ada kasus pemboikotan produk Unilever yang terkait dengan konflik Palestina dan Israel. Salah satu contohnya adalah tuduhan bahwa PT Unilever memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah yang dianggap sebagai konflik seperti di Palestina yang dikuasai oleh Israel. Kasus ini semakin memanas terutama setelah Ben & Jerry's, anak perusahaan Unilever, mengajukan gugatan terhadap ibunya. Ben & Jerry's menuduh Unilever telah membungkam upaya mereka untuk mendukung hak-hak pengungsi Palestina dan mengancam direksi mereka terkait pernyataan publik yang mendukung Gaza. Gugatan ini menandai lanjutan dari ketegangan yang telah ada sejak 2021, ketika Ben & Jerry's memutuskan untuk menghentikan penjualan es krim di tepi barat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel. Meskipun langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai perusahaan, CEO Unilever saat itu, Alan Jones, menyatakan bahwa mereka sedang menjajaki peluang baru di Israel yang membuka konversi di kalangan konsumen dan di investor. Direktur Utama Unilever Indonesia, Ben Zimyak, mengungkapkan bahwa meskipun ada dampak negatif dari aksi boikot ini, meski awalnya terdampak perusahaan berhasil pulih dengan peningkatan penjualan di awal 2024, Unilever menegaskan komitmennya pada hak asasi manusia, membantah tuduhan pembungkaman terhadap Ben & Jerry's, serta menyatakan keprihatinan atas konflik di Timur Tengah. Perusahaan berada dalam posisi sulit menghadapi tekanan dari pihak pro-Israel yang ingin produk tetap dijual tanpa gangguan dan pihak pro-Palestina yang mendesak boikot. Untuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak, Unilever harus bersikap transparan dan berhati-hati dalam berkomunikasi, sehingga mampu menghindari kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan jangka panjang. Baik, yang kedua adalah penurunan penjualan atau pemasaran produk. Dalam jangka pendek, boikot Unilever akibat ketidaksetujuan terhadap alokasi dana dukungan salah satu pihak dalam konflik bisa menyebabkan penurunan permintaan terhadap beberapa produk tertentu, seperti makanan, kosmetik, atau produk rumah tangga.
sehingga dapat mengurangi jumlah penjualan di pasar tertentu. Misalnya, di negara-negara dengan populasi yang sensitif terhadap isu-isu politik dan konflik Palestina dan Israel. Untuk yang ketiga adalah mempengaruhi harga saham Unilever. Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya tindakan boikot ini adalah turunnya harga saham perusahaan, terutama di pasar-pasar yang sangat peka terhadap isu-isu tersebut. Dan dalam jangka pendek, pemboikotan dapat menyebabkan fluktuasi atau keadaan harga saham yang negatif karena reaksi negatif dari konsumen dan para investor. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan penurunan kerja saham secara keseluruhan. Di sini saya akan memberikan rekomendasi pada PT Unilever untuk membantu menghindari permasalahan yang serupa. Yang pertama, ada peningkatan transparansi. Peningkatan transparansi Unilever harus meningkatkan transparansi kebijakan dan praktik bisnisnya agar tidak ada kesalahpahaman tentang alokasi dana. Penjelasan yang jelas mengenai hubungan perusahaan dengan Israel dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung masyarakat Palestina harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi. Yang kedua, kampanye kemanusiaan. Meluncurkan kampanye yang fokus pada bantuan kemanusiaan untuk Palestina dapat membantu memperbaiki citra perusahaan. Unilever dapat berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah untuk memberikan bantuan langsung kepada korban konflik, sehingga menunjukkan komitmen nyata terhadap isu kemanusiaan. Yang ketiga, audit internal dan penyesuaian kebijakan. Audit internal dilakukan untuk memastikan bahwa semua praktik bisnis tidak mendukung tindakan yang merugikan masyarakat Palestina. Hasil audit ini diumumkan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap etika bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilman Fidakota. Di sini saya akan menyimpulkan secara menyeluruh studi kasus dari PT Unilever yang telah kami bahas sebelumnya. Jadi studi kasus PT Unilever ini menunjukkan bahwa alokasi dana yang tidak peka terhadap isu politik dan sosial seperti konflik Palestina dan Israel yang dapat merugikan reputasi dan penjualan suatu produk. Di dalam era digital ini, reaksi konsumen terhadap keputusan perusahaan cepat selalu menyebar. Oleh karena itu, PT Unilever perlu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan, termasuk donasi dan dukungan inisiatif. Perusahaan juga harus mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pengambilan keputusan dengan melakukan analisis risiko yang mendalam untuk menghindari konsekuensi negatif jangka panjang pada suatu perusahaan PT Unilever.